dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini saya masih mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan terkait dengan pemuritan. Kita di awal bulan Mei kita belajar tentang bagaimana Imam Ezra dipakai Tuhan untuk menyelidiki firman Tuhan, lalu kemudian melakukannya dan mengajarkan kepada orang lain. Minggu yang lalu kita belajar dari pengalaman bangsa Israel dalam kitab Ulangan pasal 6. Jadi pemuritan yang Alkitabiah. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesus memanggil ke-12 rasul. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari mereka 12 orang yang disebutnya rasul: Simon yang juga diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat mengapa Yesus memilih murid-murid. Itu ya. Jadi mengapa Yesus memilih murid-murid? Ini yang saya mau sharingkan kepada kita, bahwa rupanya banyak orang yang mengikuti Yesus. Jadi banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi di situ ada memilih murid. Ini menarik buat saya untuk saya bagikan kepada kita sekalian. Dari sekian banyak orang, kalau kita lihat proses Yesus yang adalah Tuhan saja, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus yang adalah Tuhan saja, waktu dia hendak memilih murid-murid, dia berdoa semalam-malaman. Ini saya merenungkan saudara-saudara, karena ada pengalaman, saudara-saudara. Ada pengalaman baik di dalam saya mengembalakan jemaat Tuhan, maupun juga dari kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan. Ada beberapa pengalaman ketika memilih orang di dalam pelayanan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapan. Kemudian saya coba melihat dari gaya atau cara Yesus yang adalah Tuhan saja memilih orang-orang itu, dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Lalu pertanyaan berikut lagi, mengapa Tuhan harus memilih orang, atau harus ada orang-orang yang khusus? Saudara-saudara, ini prioritas. Pelayanan ini bukan hanya milik Yesus. Apalagi Yesus itu hanya sementara bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia akan meninggalkan mereka, lalu ada estafet pelayanan. Itu
Itu maksudnya sebenarnya di situ ya. Jadi pelayanan itu bukan milik Yesus yang dimaksud, bahwa artinya pelayanan itu bukan diborong oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi harus ada orang-orang yang dipersiapkan secara khusus untuk melanjutkan pelayanan pada saat Yesus tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Saya kira itu bahasanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja kita, Gereja Baptis Citra Indah, di dalam bulan Mei menggumuli tentang pemuridan. Nah, kita tahu bahwa semua orang percaya terpanggil untuk melakukan tugas pelayanan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Semua orang percaya terpanggil untuk tugas pelayanan. Ya tentu, saudara-saudara, ada yang waktunya hari ini sudah dipakai Tuhan. Ada yang waktunya minggu depan baru dipakai Tuhan. Ada yang waktunya tahun depan baru dipakai Tuhan. Yesus memilih 12 rasul. Sesudah itu ada bertambah murid, saudara-saudara. Ketika ada murid yang gagal, ada penggantinya. Bahkan di dalam Alkitab, ketika Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid. Nah, berarti sudah banyak. Sudah terjadi multiplikasi, saudara. Sudah terjadi multiplikasi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari pasal 6 Yesus memilih murid-murid ini, apa saja yang bisa kita contoh. Apa saja yang bisa kita contoh. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang bisa kita contoh yang pertama, menurut tadi latar belakang saya sudah sampaikan, yang kita contoh memilih 12 rasul. Jadi banyak orang yang mengikuti Yesus, namun ia hanya memilih 12 orang untuk melanjutkan tugas pelayanan. Nah, ini yang saya tekankan di sini tadi, bahwa pelayanan itu bukan semuanya diborong oleh Tuhan Yesus. Dia hadir ke dalam planet bumi ini berdasarkan sejarah yang kita pelajari ya. Yesus pada usia 33,5 tahun sudah terangkat ke surga, saudara-saudara. Jadi dia tidak sampai umur panjang, dia tidak sampai 35 tahun ya. 30. Jadi kita kan, saya sendiri sudah usianya lebih tua dari Tuhan Yesus kalau dibandingkan Yesus waktu di bumi, kan kira-kira begitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus perlu memilih 12 orang. Yesus perlu menggumuli lalu kemudian menentukan 12 orang. Perihal ada yang menafsirkan mengapa harus 12, itu soal lain. Ada yang mengatakan karena 12 suku Israel ya. Tapi saya tidak sedang mengeksposisi mengapa angka 12 yang dipakai, saudara-saudara. Tapi saya mau menekankan kepada kita sebagai Gereja Baptis pada hari ini bahwa untuk tugas pelayanan Gereja Baptis, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Citra Indah ini, saudara-saudara, perlu ada orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan, lalu kemudian orang-orang itu digumuli, lalu kemudian dipilih menjadi pelayan, dipilih menjadi pengurus, dipilih menjadi pengajar, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk bisa melanjutkan pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira ini yang pertama yang patut kita contoh. Saya sebagai gembala dan kita sebagai jemaat, kita saya kira clear di dalam Gereja Baptis bahwa pelayanan ini bukan milik pendeta. Saya setuju tuh. Ya. Pelayanan ini bukan milik pendeta. Tapi pelayanan ini kalau saya ada sebagai hamba Tuhan di sini, bertanggung jawab untuk memberikan makanan-makanan yang bergizi, ya. Pengajaran-pengajaran yang terbaik, saudara-saudara, semaksimal mungkin, saudara-saudara, bercermin dari Mazmur 23. Ya, Tuhan gembalaku yang menuntun aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, kira-kira begitu ya, membimbing dan sebagainya. Tugas gembala
melakukan hal ini, saudara-saudara. Tapi ingat, gereja ini bukan milik pendeta, gereja ini bukan milik gembala, saudara-saudara. Tapi gereja ini milik Tuhan dan jamaat Tuhan yang bertanggung jawab maju mundurnya pelayanan ini. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Harus pilih, saudara-saudara. Memilih, menggumuli, menentukan orang-orang. Kalau Yesus dulu memilih 12 orang, saudara-saudara. Karena saya tidak persoalkan soal angka, saya menyoroti dari harus ada orang-orang yang dipilih. Dan saudara-saudara, yang menarik ya, ketika Yesus selesai berdoa semalaman, dia turun, lalu kemudian dia menghadap ke Simon. Dia memilih Simon, dia memilih Yakobus, dia memilih total semuanya 12 orang. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang menolak. Saudara-saudaraku, ada nggak mereka juga khawatir? Mereka masih manusia, saya kira ruang itu perlu kita buka juga. Ruang itu perlu kita buka juga. Kita nggak bisa juga mengatakan bahwa wah, mereka nggak khawatir karena Tuhan yang panggil, wah udah mantap lah. Tapi saya meyakini bahwa kekhawatiran, hal-hal yang menjadi pertimbangan mereka sebagai calon murid yang akan dipilih oleh Tuhan, saudara, mereka sudah pertimbangkan semuanya dan Tuhan sudah memberikan garansi kepada mereka dalam tanda petik. Saya kira saudara-saudara, gak mungkin Yesus memilih Simon Petrus, gak mungkin memilih Matius, gak mungkin memilih Yakobus, Yohanes dan sebagainya itu begitu baru kenal. Gak mungkin. Saya ambil contoh satu, saudara. Di dalam Injil Lukas pasal 5, sebelum masuk pasal 6 ini, Petrus dan saudara-saudaranya kan sedang bekerja sebagai apa pekerjaan mereka? Nelayan. Mereka sedang bekerja sebagai nelayan karena profesi mereka sebagai nelayan. Yesus pinjam perahunya Simon dan mengajar di atas perahu. Setelah dia mengajar, membuat orang terpukau. Dan Yesus berkata kepada Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Apa kata Simon? Guru. Kata guru yang dipakai. Mengapa dia menggunakan kata guru? Saudara, karena waktu dia pinjam perahunya, pengajaran Yesus memukau banyak orang. Saudara, pengajaran Yesus luar biasa, saudara. Menarik perhatian sehingga Yesus di atas perahu, orang berbondong-bondong di pinggir pantai itu, saudara-saudara, menyaksikan dan mendengar Yesus tanpa menggunakan mic, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sangat memberkati Petrus, dan Petrus menyapanya guru, karena ini kan pengajar yang hebat ya. Guru, telah sepanjang malam kami mencari dan tak mendapatkan seekor. Tapi karena engkau yang menyuruh, lantaran tadi dia jago banget kan, mengajar mantap banget kan, karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Saudara tahu, ketika dia melemparkan jalannya, dia mendapat ikan pada hari itu siang hari, saudara-saudara. Siang hari sulit bagi seorang nelayan untuk menangkap ikan. Apa sebabnya, saudara-saudara? Cahaya bertebaran di tengah-tengah laut dan ikan tersebar. Beda kalau malam hari, saudara-saudara. Kalau malam hari kita bisa menggunakan satu cahaya dan ikan bisa berkumpul, mudah bagi seorang nelayan untuk menebarkan jalan. Itu kira-kira ilmunya, saudara-saudara. Tapi di siang hari tidak lazim, saudara-saudara. Tidak biasa seorang yang pakar sekalipun dalam nelayan siang hari menebarkan jala, lalu kemudian menangkap ikan yang banyak, saudara. Yesus hari menyuruh Simon Petrus, tempatkan jalamu. Pada saat dia menebarkan jala, dia mendapat ikan sangat banyak sekali. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Simon langsung berkata, Tuhan. Gaya bahasanya udah beda, saudara. Tuhan, pergilah dari padaku.
aku orang berdosa. Tadi dia bilang guru. Sekarang ketika dia melihat mujizat apa yang dikerjakan oleh Tuhan, oh ini bukan manusia biasa, ini bukan guru biasa, saudara. Ini Tuhan, dia hebat. Siang hari orang sulit menangkap ikan, dia menyuruh dan dapat ikan. Berarti ikan saja bisa dikendalikan oleh dia, saudara. Dia hebat, dia bukan sekedar guru, saudara. Dia Tuhan. Dan Yesus berkata kepada Simon Petrus yang sudah buka hati ini, yang sudah dicamah oleh Tuhan melalui pengajaran Yesus dan melalui pengalaman spiritual di pantai itu, saudara-saudara. Dan Yesus berkata, Simon, hari ini engkau bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, penegasan yang disampaikan Yesus kepada Simon, engkau bukan lagi penjala ikan tapi menjadi penjala manusia. Ketika di pasal 6 Yesus berdoa dan dia turun dan dia memilih Simon sebagai salah satu murid, Simon tidak menolak. Mungkin dia khawatir, bagaimana dengan soal makanan, bagaimana dengan soal keluarga. Oh, Simon sudah langsung terkoneksi. Siang saja orang sulit menangkap ikan, si bos menyuruh langsung dapat. Berarti soal hal-hal yang saya khawatirkan, baik materi dan sebagainya, pasti diproteksi oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saudara-saudara, saya yakin sekali, saudara-saudara, kalau Tuhan yang memilih kita untuk masuk dalam pekerjaannya yang mulia, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Tuhan bertanggung jawab. Saudara-saudaraku, ini yang saya mau suntikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Maju mundurnya pelayanan kita ini tergantung dari kita mau dipakai Tuhan atau tidak. Kita mengalami Tuhan dulu seperti Simon Petrus, lalu kemudian yakin Tuhan menolong kita, yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, yakin tanda-tanda ajaib akan dikerjakan oleh Tuhan, maka jangan menolak, siap untuk dipilih. Saya kira ini yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus, memilih 12 murid atau memilih orang-orang untuk tugas pelayan. Saudara-saudara, hal yang kedua yang menarik juga, hal yang kedua menurut saya, Yesus memilih dari berbagai latar belakang. Saya sedang memikirkan, Matius itu kan dia orang Yahudi tapi menjadi pemungut cukai. Itu Matius. Lalu kemudian orang Simon orang Selot, ya, bukan Simon saudara Yohanes, bukan. Simon orang Selot. Golongan Selot adalah golongan yang memperjuangkan supaya mengusir penjajah. Mereka ingin mengusir penjajah bangsa Romawi yang berusaha untuk menguasai orang Yahudi. Ya, itu saudara-saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Ada Simon orang Selot yang paling membenci penjajah, tapi ada Simon Matius yang mau cari aman, ya, mau cari aman. Dia menjadi memungut cukai dari orang-orang Yahudi, lalu disetor kepada orang-orang Romawi. Bapak Ibu dan saudara, Simon orang Selot dengan golongan dan latar belakangnya, orang Romawi sebagai penjajah aja melihat mereka aja udah benci banget kan. Lah ini sekarang si Matius sama-sama orang Yahudi dan bekerja sama dengan orang Romawi. Jadi ada semacam pengkhianatan dalam tanda petik di situ bagi seorang Simon orang Selot atau bagi orang golongan Selot dalam tanda petik. Saya sudah membayangkan waktu Yesus mengumpulkan mereka, Simon kan tahu kalau Matius ini seorang pengkhianat ini. Kamu demi menyelamatkan dirimu,
karirmu, kamu berkompromi dan bekerja kepada penjajah. Kita yang lain berjuang supaya kita orang Yahudi bisa merdeka sendiri. Ini kamu melakukan hal yang menyimpang dengan kita. Saudara-saudara, saya membayangkan kalau Simon ketemu si Matius, bisa-bisa dipukul, atau bisa-bisa emosi, ya. Bisa emosi, hal-hal yang negatif bisa terjadi di sana. Tapi saudara-saudara, lihat ini, Matius dari pemungut cukai dan juga pengkhianat bagi bangsanya sendiri, bagi kaumnya sendiri. Datang orang Selot, Simon orang Selot yang perkasa, yang berjuang untuk kemandirian bangsanya dan berusaha mengusir penjajah. Saudara-saudara, ketemu di satu tempat. Mereka dipilih dari berbagai latar belakang. Demi pekerjaan Tuhan, mereka menjadi saudara. Amin, Bapak Ibu dan saudara. Demi sesuatu yang baik dan mulia, latar belakang boleh berbeda, asal kita boleh berbeda, tapi demi pekerjaan Tuhan, kemajuan pekerjaan Tuhan, latar belakang kita yang berbeda-beda, mari kita dipertemukan, kita saudara dan kita melayani Raja di atas segala raja. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang penting ditanamkan di dalam gereja kita. Gereja kita, tadi Ibu Dina terima kasih, mau mengkoreksi jemaat ini. Siapa dari NTT? Oh, dari NTT ini saya. Wah, walaupun saya sendiri, catat ini baik-baik. Walaupun saya sendiri dari NTT di sini, saya semangat dan senang bekerja sama dengan saudara. Amin. Dan dari Batak, Medan, wah banyak sekali. Mertua saya juga ada. Pak, selamat siang. Paras. Iya. Kita kangen sama anak-anaknya. Jadi libur lebaran, Mama memutuskan untuk mengunjungi anak-anaknya di masa lebaran. Kami senang sekali. Hari ini Mama Fiona sudah sekian lama nggak datang. Lalu kemudian Ibu Dina tanya, orang Batak, ada angkat tangan juga, berarti masih orang Batak. Orang China semua, Ambon. Oh ya, Ambon masih banyak di sini. Ini lupa Kalimantan tadi. Padahal Mama tadi sudah mau berdiri tadi. Andoras. Saya lupa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dari berbagai latar belakang. Tapi ketika kita disatukan karena Kristus, kita bersama-sama bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita bersama-sama bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun latar belakang kita. Simon orang Selot yang pemberani, yang berusaha untuk mengusir penjajah, saya bayangkan dia sangat perkasa orang. Tapi ketika dia ketemu dengan Matius, tapi hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, tidak ada dendam. Mungkin dia sayang sama Matius, ya. Barangkali dia bilang ngadulah lai, ya. Atau kalau orang Ambon dia bilang ale, terus terang beta suka lu. Tapi karena Tuhan suruh jamah beta, ya beta kasih maaf lu. Jadi apapun latar belakang kita, kalau kita sudah dipersatukan oleh Tuhan untuk tujuan melayani Tuhan, mari kita satu dan bergerak maju bersama. Ya, saya perhatikan. Jadi tidak ada di dalam gereja baptis itu semua pengurus orang Batak semua. Nah, kira nggak ada ya. Jadi kalau Batak, Karo tadi sudah include dengan Batak ya. Oh beda ya. Berarti Ibu Dina lupa lagi tadi kalau gitu. Kalau Ibu membedakan. Saudara-saudara, tidak ada. Kita semua gereja baptis ini gereja segala bangsa. Gereja segala bangsa. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus dalam hal memilih murid. Apa di situ? Tidak menyerah, memuridkan meski ada yang
gagal. Ide ini muncul, mungkin bahasanya tidak terlalu sempurna, tapi ide ini muncul begini Bapak. Dari 12 murid, kan ada satu murid yang gagal. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu motifnya memang udah kurang baik. Uang aja. Yang dipikirannya uang aja. Dan uang itu sebenarnya bukan untuk betul-betul diberikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti yang dia bilang, untuk orang miskin lah segala macam. Motifnya beda nih. Tuhan nggak tahu nih. Tapi Yudas juga membuktikan kepada dunia bahwa dia bunuh diri. Dia gagal menjadi seorang murid yang setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak kewalahan. Tuhan punya cara. Ada pengganti. Siapa penggantinya? Matias ya. Ada pengganti Matias. Sesudah itu tumbuh juga rasul-rasul yang lain seperti Paulus misalnya, ya. Dan juga murid-murid yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pesannya ialah jangan pernah berhenti mempersiapkan orang atau memuridkan orang meski satu di antara kita tidak memenuhi yang kita harapkan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jangan pernah kita menyerah melayani Tuhan meski ada 1, 2, 3, 4 di antara kita yang tidak sejalan dan tidak sepikiran dengan kita. Ingat bahwa pelayanan ini bukan milik kita. Ini adalah milik Tuhan. Kita bertanggung jawab di dalamnya untuk melanjutkan pelayanan ini, pekerjaan Tuhan ini. Itu sudah ada estafet pelayanan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saya tekankan kepada kita memuridkan atau memilih murid-murid dari berbagai latar belakang. Tapi juga kalau kita melihat ada murid yang gagal, ada tim kita yang gagal, jangan kita membenci dia. Tetapi Tuhan punya cara, dan kita belajar di sini. Kita bisa menggumuli dan mendoakan orang lain. Karena itu saya waktu mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya sampai kepada kesimpulan. Kalau ada jemaat yang tanya, berarti Pak, di gereja kita ini hanya orang-orang yang dipilih saja yang melayani dong Pak? Tentu jawabannya semua orang percaya bisa melayani. Kalau hari ini belum jadi guru, saudara-saudara, mungkin besok jadi guru, ya kan? Pelayanan ini bukan hanya 1-2 tahun, Bapak Ibu saudara. Hari ini belum jadi pendeta, mungkin nanti baru jadi pendeta. Nah, jadi jawaban ini yang saya siapkan kalau ada pertanyaan seperti itu. Kita semua harus siap untuk dipakai Tuhan, amin. Harus siap untuk dipakai Tuhan. Pengurus di gereja kita, khususnya panitia perancang, periodenya itu 2 tahun ya, per 2 tahun ya. Ya per 2 tahun. Saya kira Pak Rulan juga udah berharap-harap, udah 2 periode Pak Rulan supaya diganti jadi sekretaris. Karena Pak Rulan ada posisi yang lebih berat lagi. Nah itu gitu. Jadi artinya kita bisa ada pelayanan yang Tuhan siapkan bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan menolak. Amin ya. Sama Kevin ya. Amin. Ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Tentu saya atau kita sebagai pengurus di gereja baptis itu menarik ya. Di gereja baptis untuk memilih pengurus itu harus ada tim panitia yang memilih pengurus ya. Saya kira tim panitia yang memilih pengurus itu tentukan doa puasa nanti Pak. Mungkin selama ini belum ada doa semalaman ya. Iya. Doa bergumul dulu baru. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam bulan Mei bicara tentang pemuridan. Dalam memilih murid ada hal-hal yang perlu kita contoh dari Yesus. Ada orang-orang yang memang punya potensi, ada orang-orang yang memang punya panggilan, ada orang-orang yang memang siap untuk hari ini. Pilih mereka. Dan kalau dipilih, jangan menolak.
Kalau dipilih, jangan menolak. Amin. Aminnya kurang keras. Seperti mau menolak. Saudara-saudara. Lalu kemudian kita dari berbagai latar belakang, kita satu di sini dalam gereja segala bangsa ini. Saudara-saudara, kita melayani Tuhan bersama-sama. Kuta pandang latar belakang. Lagunya Kuta pandang dari gereja mana ya? Kita bersatu di sini untuk melayani Raja kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, kalau ada di antara kita yang gagal menunaikan tugasnya, Tuhan mempersiapkan penggantinya. Siapa penggantinya? Kita. Tuhan tidak pernah kewalahan. Ada di antara kita yang meninggal. Ada di antara kita yang mendahului teman-teman satu dengan yang lain. Tuhan mempersiapkan penggantinya. Itulah kira-kira. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita terus semangat dalam melayani Tuhan, Raja kita, dan memajukan gereja Tuhan di tempat. Tuhan Yesus memberkati.